Perang Gaza kini memasuki babak baru, bukan hanya ditentang oleh dunia internasional, tapi juga oleh tentara Israel sendiri. Sebanyak 41 tentara intelijen dan perang cyber secara terbuka menyatakan menolak melanjutkan dinas militer. Mereka menyebut perang ini bukan untuk melindungi Israel, tetapi demi menyelamatkan karir politik Benjamin Netanyahu. Pada Selasa 12 Juni 2025, surat terbuka yang ditandatangani oleh 41 prajurit Israel dikirim ke Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf IDF, Eyal Zamir. Mereka berasal dari unit intelijen dan perang cyber, yang berarti mereka bukan sembarang pasukan. Ini adalah elemen strategis dan rahasia militer Israel. Surat ini dibuka dengan tajuk "Tentara untuk para Sandera". Namun ironisnya, isi surat menyatakan bahwa kampanye militer di Gaza bukan demi sandera, tapi demi mempertahankan koalisi politik Netanyahu. Para prajurit menyebut secara terang-terangan, mereka menolak disebut bagian dari perang yang digambarkan oleh pemerintah sebagai demi keamanan nasional. Bagi mereka, ini bukan perang melawan Hamas, tapi perang demi kekuasaan. Beberapa prajurit akan menyampaikan penolakan mereka secara terbuka, sementara yang lain akan menggunakan bentuk protes di wilayah abu-abu, diam-diam namun efektif, mungkin lewat sabotase internal atau non-aktif secara pasif. Pada awal Juni, Kepala Staf Militer Eyal Zamir memerintahkan perluasan serangan darat ke wilayah utara dan selatan Gaza. Alasannya, menciptakan kondisi untuk pemulangan sandera dan menghancurkan Hamas secara total. Namun, banyak yang menyaksikan motif ini. Dengan ribuan warga sipil Palestina yang tewas dan infrastruktur Gaza luluh lantak, publik mulai bertanya, apakah tujuan sebenarnya adalah kemenangan militer atau penyelamatan politik? Sementara Israel memperluas serangan, krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Organisasi internasional melaporkan kelangkaan makanan, air bersih, dan fasilitas medis. Bayi-bayi tewas di inkubator, rumah sakit hancur, dan lebih dari 2 juta orang kini terjebak tanpa harapan. Di tengah kondisi ini, suara penolakan dari dalam tubuh militer sendiri bisa menjadi pukulan telak bagi legitimasi perang. Apalagi prajurit yang membangkang ini adalah bagian dari sistem militer yang biasanya sangat patuh. Penolakan dari 41 tentara ini mencerminkan keretakan serius di dalam negeri Israel. Dukungan terhadap Netanyahu terus menurun, bahkan dari kalangan militer. Jika penolakan ini berkembang lebih luas, stabilitas internal Israel bisa terguncang. Apakah ini awal dari perpecahan besar di tubuh IDF? Ataukah pemerintah akan menekan mereka dengan hukuman keras untuk menjaga kendali? Yang jelas, dunia kini menyaksikan bahwa tidak semua warga Israel mendukung perang ini. Apakah penolakan para tentara ini akan mengguncang fondasi politik Netanyahu? Ataukah ini hanya setetes protes di tengah lautan konflik? Kita akan lihat bersama.